Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Halo Sobat Kapok. Halo. Mungkin di podcast kali ini terlihat berbeda ya, karena terlihat asing mungkin Sobat Kapok. Ya, karena ini wajah-wajah baru di sini ada kita bertiga. Betul. Yang biasanya hostnya ada hanya berdua cowok cewek, itu ada Mas Gilang dan Mbak Mel. Kali ini kita mau perkenalan dulu. Halo semuanya, nama gua Arju. Nama gua Zidan. Dan nama gua Kayla. Nah, kita bertiga di sini ini magang sebagai konten kreator. Bener nggak Kayla? Bener kan? Bener. Jadi kita di sini akan membajak podcast ini, bener nggak? Ya, benar sekali. Kita ganti nama aja nih. Jadi apa tuh? Kapuk. Kapuk. Jangan ya. Jangan dong. Nanti Pantai Indah Kapuk tuh. Apa kapak? Nggak usah ya? Kalau kapak kesereman. Bener, jangan dah. Ya udah kapok aja lah. Terus kita itu magang karena kita udah di semester akhir nih. Ya, buat betul. nyelesain kuliah kita. Ini salah satu syarat lah, kita harus magang. Ya, by the way kita di sini magang udah bulan kedua ya. Bulan kedua, betul. Bulan kedua. Nah, kan sebentar lagi lulus nih. Ya. Kita kan mau dapat gelar S1. Ya. Kalian ada niatan buat ini nggak? Buat mancing, enggak ya? Bukan mancing dong. Buat ini, buat Mancing. lanjut kuliah lagi S2 gitu. Oh, lanjut kuliah. S2. Kalau dari kalian berdua nih, Pasti ada, tapi kayaknya nanti deh. nanti. Iya, nanti. Kalau lu? Kayaknya ada. Kalau gue sih ada ya niatan buat kuliah S2, tapi kalau dipikir-pikir S2 di luar negeri gitu kayaknya menarik gak sih? Menarik banget. Menarik banget. Karena S1 udah di Indo. Iya. S2 di luar negeri nggak sih? Mencoba hal baru kan. Betul. Suasana baru juga. Benar. Tapi nih, mumpung kita kan lu nih pengen kuliah di luar negeri. Iya. S2 kan. Kalau misalnya kita bertiga ini kan kita S1 aja belum kelar. Ya. Berarti belum tahu nih soal S2 ke luar negeri itu caranya gimana. Nah, berarti tuh? tepat banget nih. Karena gue mau ngundang salah satu narasumber kita yang pasti Sobat Kapok udah kenal dan tidak asing. Ya, oke. karena dia sepuh sebenarnya di sini. Iya, betul. Tadinya dia host, kita jadiin dia narasumber karena ini udah kita bajak ya. Iya. Langsung aja kita sambut dia, Mas Gilang. Halo, Mas. Tepuk tangan. Bagus. Halo semuanya. Nih, Halo. ada apa nih? Gini Mas. Ada apa nih? Gue back up. Jadi ini si Arju ini mau kuliah S2 ke luar negeri. Oke. Iya. Nah, yang perlu dipersiapin nih buat kuliah di luar negeri itu apa aja sih Mas? Karena kan pasti banyak ya. Ribet juga gitu dan waktunya Ribet, lama. iya. Pasti Ribet apa enggak? sih? Gitu. Iya. Sebenarnya ribet nggak ribet tergantung niat. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya niat lo emang udah, gue pengen banget nih ke luar negeri gitu. Ya udah. Apapun yang harus dilakuin lu bakal lakuin. Gitu, cuman yang paling harus disiapin adalah yang pertama itu adalah bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggris. Iya, karena dimanapun maksudnya kayak di Eropa aja, walaupun mereka memang mementingkan bahasa mereka sendiri ya, kayak di Belanda, di Jerman gitu, mereka kan pasti maunya yang memang bisa bahasa Belanda atau bahasa Jerman gitu kan. Cuman di universitas itu juga banyak yang menyediakan English taught atau yang diajari itu in English gitu. Jadi memang requirements yang pertama itu adalah IELTS atau TOEFL IBT. Gitu, bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggris udah bagus belum, Ju? Bahasa Inggris gimana Ju? Bahasa Inggris jujur masih kurang sih, Masih jujur. kurang. Berarti harus ada tes dulu ya, harus ikut kursus dulu buat ngelancarin. Kursus, kalau emang mau ngelancarin ya ikut kursus dulu. Cuman kalau emang kayak Zidan kayaknya udah gape banget kayaknya bahasa Gue udah Inggris. fasih sih. Oh, iya. English. English kan bahasa Coba. Lu mau gue ngomong apa? Apa ya? Ini yang paling gue fasih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ABCD ya. ABCD gue apa? Setara anak gua lu berarti. Namanya kok melon. Iya karena lu nonton Cocomelon kan. Iya. Sih, gak salah. Kayla juga bahasa Inggrisnya udah oke belum? Oke kok, belum. Tapi kalau teman-teman lihat di konten-konten kita nih bertiga ini pasti ada kan ya? Betul. Ya, Heeh. di Kita ada di TikTok, IG, Instagram, IG, dan juga YouTube Short. YouTube Short tapi Follow dong IG-nya nih Arju Ya, anak asik, boleh. Zidan Kulbet, Zidan Kulbet. sama Kayla lucu anet. lucu anet, betul, kayak lucu anet. Oke, tadi kan Mas nge-mention dari tes TOEFL sama IELTS gitu ya.
Itu biasanya ada minimumnya nggak sih, kayak ada rata-rata harus berapa gitu? Ya, minimal itu kalau misalnya mau di luar negeri, at least kalau kampus-kampus yang mid itu biasanya mereka minta IELTS itu 6,5 atau TOEFL IBT-nya itu setara sama 90-an lah. Gitu. Cuman kalau emang udah yang high, terus tergantung dari jurusan juga sih. Ada kayak di US itu ada kampus namanya UIUC, University of Illinois in Urbana-Champaign. Itu mereka minta 6,5, tapi khusus untuk jurusan bisnis atau engineering atau science itu mereka mintanya 7,5 gitu. Jadi tergantung dari jurusan mana juga itu IELTS, tapi at least minimal harus dapat 6,5. Kalau Arju sendiri jurusannya mana? Rangkas Bitung. Bukan Rangkas Bitung. Bukan, itu Kampung kereta ya. Tapi kalau biasanya Mas, kalau orang-orang keluar negeri itu banyaknya ngambil apa sih majornya? Kalau kebanyakan ya, Iya. yang ke gue sih biasanya yang paling banyak itu ya bisnis, ekonomi, akuntansi, terus computer science lagi banyak, Oh, betul. gitu, data science juga lagi banyak juga. Kalau misalnya yang ilmu komunikasi ada nggak sih Mas? Komunikasi ada, tapi bukan, maksudnya mereka kalau anak-anak sekarang ya, kayak lebih ngeliat ke project masa depannya deh. Oh. Gitu, karena di masa depan tuh kayaknya yang paling banyak tuh antara data science, AI, bisnis. Nah itu mereka ngeliatnya dari situ. Juga kebanyakan ini yang kayak S1 gitu, biasanya mereka kan dapat beasiswa itu dari BIM ya, beasiswa Indonesia Maju. Iya. Nah itu tuh mereka biasanya nyantumin kayak penghargaan mereka atau achievement mereka tuh dari Olimpiade Science gitu-gitu. Cuman ada beberapa yang memang nggak science juga ada. Nah tadi kan Mas Gilang mention soal beasiswa. Yang paling banyak diambil sama orang-orang Indonesia tuh beasiswanya apa? Kalau S1 biasanya BIM. BIM. Itu dari Kemendikbud. Oh. Itu namanya beasiswa Indonesia Maju untuk S1. Cuman kalau misalnya kayak S2 ya mostly yang dari Indo itu ada LPDP. Terus juga untuk yang misalnya kalau LPDP-nya dia apply LPDP juga, tapi kalau misalnya mau ke UK dia apply Chevening juga, namanya Chevening. Terus kalau mau ke US tuh ada namanya Fulbright buat S2 ya ini ya. Terus sama buat Aussie itu ada Australian Award gitu. Nah terus biasanya tuh orang-orang Indonesia nih ke negara mana paling banyak nih? Paling banyak sih so far ke US, UK, Australia. Nah, bahkan katanya ada yang bilang di Australia tuh mostly di Sydney itu udah banyak banget orang Indonesianya gitu. Tapi biasanya tuh ada apa ya? Kalau misalnya kemana sih tadi? Beasiswa. US, UK. US, UK, UK. Sydney gitu kan. Itu biasanya tuh alasan mereka kesana tuh kayak bukan, rata-rata majornya itu juga ke bisnis gitu-gitu. Ya, kebanyakan bisnis. Dan juga kenapa kebanyakan ke US, UK itu karena anak-anak Indonesia kan ngelihat dari ranking universitas. Biasanya ngelihatnya itu dari QS, Quarterly Simmons gitu. Nah itu biasanya yang top uni yang ada di ranking QS itu kebanyakan dari US, UK, Australia juga ada gitu. Jadi mereka ngelihatnya dari situ. Makanya kebanyakan ya goalsnya itu mereka maunya ke Harvard, Stanford, ICL, Imperial College London gitu-gitu. Jadi ya kebanyakan sih ke sana sih. Cuman kalau misalnya memang yang, dan kebanyakan juga kenapa US UK karena selain dari top ranking, karena beasiswa ini juga mintanya itu yang top uni. Kalau misalnya mau dapat beasiswa ya apply-nya atau LOE-nya itu ya lo harus dari top uni gitu loh, bukan dari ranking yang agak low. Iya gitu, itu mereka nggak masuk. Dan mereka biasanya untuk universitas itu yang ada di listnya si BIM atau LPDP itu ada listnya dulu gitu mereka. Nah Mas, terus kan kita kan kalau kuliah di luar negeri ya. Nah untuk gua tuh salah satu orang yang suka ini homesick. Aduh, Kayak tiba-tiba kangen rumah gitu, Kangen. kangen makanan ya kan. lucu banget. Nah gitu, kira-kira kalau misalkan kayak gitu kita boleh pulang atau emang dari dianya kayak oh tenang aja kita nyediain makanan Indo atau apa gitu Kalau di lingkungannya gitu. dia cuma gara-gara makanan doang ya homesicknya ya. Ya enggak juga bisa kangen ayah ibu gitu Iya, kan. iya. Iya, ayah ibu. Kan ayah ibu ya. Kangen ayah ibu. Iya. Sebenarnya kalau homesick gitu, sebenarnya
karena zaman lu sekarang ini kan udah canggih ya, lu bisa video call sebenarnya. Cuman kalau misalnya emang mau nyium baunya gitu kan, kalau video call kan nggak cium ayah ibu misalnya kan. Benar. Nah itu sebenarnya ada cuti, cuman itu akan merugikan lu sebenarnya kalau lu pulang, kecuali pulang di jangka-jangka misalnya kayak lagi liburan semesternya mereka gitu, itu boleh gitu loh. Cuman sebenarnya di sana itu kalau misalnya buat orang-orang kayak Zidan nih yang homesikan gitu ya, gampang kangen. Iya kan, gampang kangen. Yang gampang kangen misalnya, itu tuh di sana biasanya ada advisor yang kayak di sini tuh kayak guru BK lah gitu. Misalnya gara-gara homesick nilai jadi turun, ntar ditanyain kenapa sih Zidan gitu. Tapi ditanya baik-baik kan? Dipuk-puk. Nggak sambil diselpet ketapel gitu. Di sana nggak ada ketapel. Kirain biasanya ini sih pakai garpu tala gitu, garpu jerami gitu. Itu sakit juga ya. Ayo masih kangen, masih mau kangen. Enggak udah enggak. Nilai lu game nih jelek banget ini nilai lu. Tuh, biasa ada advisornya gitu. Terus kalau misalnya kayak homesick gara-gara makanan misalnya, di luar negeri tuh sekarang udah mulai banyak yang menjual makanan Indonesia. Celele gitu ya. Celele ada. Warkop di US tuh. Warkop di US. Warmindo ada di sana. Uuk Bima. Kan minuman. Ya kan. Tapi masih kalau kuliah di luar negeri nih, misalnya udah di luar negeri, itu full kuliah, waktunya buat full kuliah atau ada waktu-waktu buat liburannya nggak sih? Karena kan udah keluar negeri nih. Keluar negeri nih. Pasti ya mau dong explore di sana apa gitu. Holiday gitu dikit. Okay. Bisa. Karena kan lu kuliah nggak dari pagi sampai pagi lagi kan. Nah, biasanya kuliah dari pagi sampai siang atau sore misalnya. Ya free time itu bisa buat jalan-jalan, atau biasanya di kampus tuh ada programnya juga. Kita lagi mau jalan ke, misalnya kalau di UK tuh kita mau ke Buckingham nih gitu, itu bisa juga. Itu tergantung dari kampus. Cuman kalau dari mahasiswanya sendiri itu bisa kok jalan-jalan. Cuman karena kalau gue sih saraninnya ya, kalau emang mau jalan-jalan ya kalau bisa emang di waktu-waktu tertentu aja, jangan keseringan. Karena biasanya takutnya anak-anak yang udah kesana, wow di luar negeri nih gue ya, head on gue dong. Apa itu? Iya. Gida nih misalnya nih kayak luar negeri nih, wah udahlah gue Ya, tapi kan homesick. Gimana caranya? Holiday mungkin salah satu kunci ya? Ya itu bisa, tapi jangan karena lu jadi alasan, gue homesick nih holiday lah gitu. Iya, karena satu kalau misalnya lu full self funded sih ya terserah ya. Duit ayah ibu misalnya kan, lu mau hedon ya paling digamparin sama ayah ibu. Cuman kalau ini lu dari beasiswa kan, lu bakal dicabut biasanya kalau nilai lu kurang dari berapa. Itu tuh dia nggak boleh turun berarti. Nggak boleh. Berarti syarat kayak misalnya dapat beasiswa nih, hal yang harus dipertahankan tuh apa aja? Iya, GPA-nya harus di-maintain GPA, terus juga kelakuan lu di sana gimana. Perilaku ya. Iyalah. Tuh. Gitu. Kenapa ke gua sih? Kenapa nggak ke Semana gitu? Kenapa Karena ke gua? ya selain GPA, attendance list atau kehadiran itu juga diperluin. Karena itu berkaitan sama visa doang. Kayak misalnya lu di sini, lu nggak hadir kuliah ini misalnya, kuliah apa sih? Komunikasi ya? Komunikasi. Ya, lu nggak hadir di antropologi dasar misalnya. Nah itu kan paling ya lu yang ngulang aja kan, nggak boleh ikut ujian, lu nggak boleh ngulang. Nah kalau ini lu kurang, ya lu deportasi, cabut lu. Langsung. Iya harus pulang. Karena kan biasa lu cabut, kampus udah nggak bisa nanggung. Gitu. Tuh jangan ya. Juk. Jangan. Oke. Jangan. Oke. Jangan pulang pagi ntar jadi jadi nggak kuliah. Gitu. Apa? Kayak lama enggak kayak lama. Ada baik-baik. Dua kali seminggu lah dia paling. Jet lag. Enggak lah. Tuh itu attitude, makanya harus diperhatiin banget karena kayak ada private university aja kayak di kapal Singapura misalnya. Kapal Singapura itu attendance lu kurang dari 90%, itu dia akan pihak kampus akan ngomong ke namanya ICA atau gue lupa namanya apa namanya singkatannya. Pokoknya dia yang ngurusin masalah student internasional yang ada di Singapura. Nah itu kalau misalnya di report Arju nih attendance-nya kurang dari 90% misalnya, ya lu bakal didatengin sama government-nya Singapura, officer-nya.
kenapa gitu, ditanya alasannya gitu. Dan Sakit pak gitu. ya sakit, mana buktinya, harus ada. Di Singapura tuh strict banget kan. Iya. Gitu. Bahkan Singapura kalau dari private university itu lu nggak boleh kerja, tapi kalau misalnya dari public university boleh part time. Wow, bisa part time. Part-time, Bisa oh. part time. Boleh sih di Singapura. Jadi apa? Jadi yang jagain patung nelayan. Patung nelayan. Tapi emang kalau kerja di sana, kalau kerja di luar selagi lu kuliah ya emang kerjanya kayak gitu. Jadi waiters gitu. Gak bisa jadi bos. Bisa aja kalau bapak lu emang bos. Ya, ordal itu ya. Ordal, harus ada ordalnya. Nah mas, kan di EduPack ini kan ada divisi Edu Expert nih. Nah Edu Expert itu ngebantu apa aja sih, dari segi mana aja untuk student ataupun yang mau kuliah di luar negeri? Jadi kalau di Edu Expert itu kita bantuin mulai dari awal sih, maksudnya konsultasinya dulu. Misalnya Kayla mau kemana nih Kayla? Aku rencananya mau ke bisnis sih kak, ke universitas udah tahu belum? Ya udah kita cariin nanti kira-kira universitas bisnis negaranya mau kemana, misalnya ke US, ya udah kita cariin. Terus kita tanyain dulu, banyak sih yang kita konsultasi, misalnya fundingnya dari mana. Misalnya kalau emang fundingnya beasiswa, otomatis kita cariin yang memang top ini. Cuma kalau misalnya self funded, ya udah self funded, kira-kira budget dari orang tua berapa, kita cariin yang sesuai sama budgetnya gitu. Terus udah oke kesini misalnya, ntar admissionnya kita bantuin juga. Jadi kayaklah Zidan Arju nggak perlu ngurusin aplikasinya lagi, application portalnya gitu. Jadi itu kita yang bantuin. Kita cuma minta nyiapin dokumennya aja dari si studentnya ini. Misalnya yang dibutuhin apa sih requirements-nya, IELTS-nya gitu, IELTS-nya berapa mintanya. Terus personal statement harus bikin dulu, esainya. Terus kayak misalnya mereka butuh SAT, ya udah minta SAT-nya skornya. Terus ijazah, transkrip, itu harus sudah ada semua. Ntar baru kita yang bantu untuk application portal ke uninya. Kalau udah selesai, bahkan sampai visa pun kalau udah keterima nih, dapat LOA-nya, dapat letter of acceptance, nanti kita bantuin untuk visanya juga. Jadi mulai dari konsultasi sampai keberangkatan kita bantu. Yang kita nggak bantu cuma duit aja sih. Ya, karena kan kita juga butuh ya. Nah, kalau kita datang sekalian dong duit. Sekalian dong bayarin gitu ya. Iya. Gue juga mau gitu, gue gitu student. Gue langsung kelar magang dari sini, lulus S1, gue kayak expert kalau kayak gitu. Minta tolong. Mas kalian mas, gue mas kemana? Bisa juga Dan. Paling gue minta ginjalnya aja. Ya. Lu nggak usah ngeluarin duit. Tuker aja. Atau kuping. Nah kalau ginjal mah gak kelihatan. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Banyak kok ya gitu. Penyakitan. Aduh, dikit-dikit lemes. Aduh. Iya, kita ini sebenarnya kaya, ginjal 500 juta. Iya. Jantung bisa. Tuh, kira-kira siapa dari kita duluan yang mau jual? Gak ada ya? Di ini aja spin wheel dulu aja. Gak usah. Di spin Ya wheel itu apa bukan spin wheel? kayaknya keuangan. Gue ikutan ya, minus gue ikutan ya. banget. Gue kan konsultan ya. Gue ikutan. Ayo, gue tungguin aja nih siapa yang mau jual ginjal nih. Ayo. Tapi boleh gitu, kayak student tiba-tiba datang, tek, pas saya nggak ada duitnya nih, ginjal aja, kayak gitu. Boleh emang. Ya jual dulu, duitnya baru ke gue. Jangan ginjal kasih ke gue, mentah banget itu mah kayaknya. Iya mas, Nih mas, keplek-keplek gitu aduh jangan deh. Oke, sebenarnya ada pertanyaan sih. Kayak kan tadi Mas Gilang bilang ada esai. Nah, esai itu kalau misalnya esainya kurang nih, tapi udah itu mau menghambat nggak? Maksudnya proses kayak untuk Apply-nya. Iya, apply-nya. Ya, jadi sebenarnya kalau kampus itu kan ada deadline ya, Yeah. deadline application-nya. Jadi deadline kapan nih? Ya udah, kita yang akan kasih timeline ke si student-nya. Kira-kira ya udah, esainya belum buat kak, ya udah harus esainya itu harus ada sebelum tanggal sekian ya. Jadi biar kita bisa submit gitu. Karena kayak apply S1 buat di US itu juga ada US UK itu dia ada portal pendaftarannya khusus untuk ke kampus. Jadi ada yang namanya Common App. Nah, Common App itu kita bisa apply ke Common App dulu. Kita masukin data-datanya dan kampusnya pun banyak di situ. Gitu. Jadi si student ini bisa ya udah kita pilih nih mau ke kampus mana, itu requirements ada semua. Jadi apply ke Common App terus abis itu baru ke application portal kampusnya. Nah, itu ada deadline-nya juga, di situ ada deadline. Jadi ya kalau bisa sesuai sama timeline. Kita nanti nentuin timeline nih, kalau misalnya dia nggak bisa
oh kira-kira harus kapan ya kayak esainya selesai gitu. Ya harus tanggal sekian gitu, harus sudah ada. Gitu. Kalau visanya nggak di ACC gimana? Visanya nggak di-approve. Nah, Tergantung karena apa. Karena kalau US, mostly kalau untuk yang student, asal requirements-nya udah lengkap, dokumennya lengkap, itu nggak ada alasan buat di-reject. Ada yang di-reject, itu biasanya karena, tapi bukan di gue ya. Oke. Gue sih alhamdulillah semuanya 100% bisanya. Cuman ada yang waktu itu, jadi dia udah di-reject baru datang ke kita. Gue tanya alasannya kenapa waktu dapat rejectnya itu, kenapa rejectionnya. Karena kalau visa US itu ada 4 warna surat. Jadi surat putih itu berarti visa lu accepted granted. Lu dikasih surat putih. Nah, terus kalau surat hijau itu berarti biasanya ada dokumen yang ataupun dia minta tambahan data. Gitu. Nah, kalau dikasih surat kuning itu belum di granted berarti. Lu harus ngasih apa yang mereka minta dulu. Terus ada surat kuning. Nah, surat kuning itu berarti ada dokumen yang requirements-nya itu nggak lengkap. Gitu. Nah, yang paling parah itu yang pink. Itu dari reject. Oh. Nah, itu yang kemarin itu dapat, iya saya dapat suratnya warna apa? Warna pink, dia bilang gitu. Wah, love dong. Bukan dong. Ada hati-hati. Di reject gitu. Ternyata di reject katanya. Oh, yaudah, di reject kenapa? Karena ternyata dia punya saudara atau ibu yang green card di sana atau citizen sana. Gitu. Itu memang berarti kalau kayak gitu biasanya kita akan minta mereka untuk bikin surat statement kayak misalnya ya gue bakal balik lagi ke Indo, karena yang ditakutkan oleh si konselor di US di visa itu adalah lu nggak balik lagi ke Indo. dia menetap di sana. Menetap di sana ya, itu yang akan bikin mereka lu ada intensi untuk stay di sana, reject lah gitu. Lu ada mau niat? Nah, kebetulan keluarga gue nggak ada yang di luar negeri sih. Nah, lu satu-satunya juga yang luar Berarti negeri. bisa ya? Iya, bisa. From Cimahi to US, bro. Juara apa From tahu Cimahi susu? tuh Ciledug ya kan? Tuh Chicago. Ai. Waduh. Tahu susu, jualan tahu susu. Tahu susu. Kan di Bandung kan banyak. Buka Barmindo. Iya. Lagi pas lagi sekarang kan bulan Desember nih ya. Di sana kan lagi dingin-dinginnya kan. Bener. Jualin Indomie laku Ju. Bener sih. Mie bener. kuah gitu. Indomie di Sumpah. sana mahal. Pakai Indomie di sana cabai. mahal. Ayo langsung kita ke Edo Expert. Jangan. Oh, belum ya, Nanti dulu belum. ini lagi podcast. Oh iya benar. Selesai dulu ya satu lu. Iya itu juga itu. Terus nih dari orang Indonesia itu banyakan yang ngambil S1 atau S2 yang konsul di Edo Expert. Yang konsul. Sebenarnya seimbang sih, karena mereka ini taunya kan Edo Export itu selain preparation juga konsultan juga buat luar negeri ya. Jadi ya banyak kan sih ke kita juga sih, apalagi waktu itu Edo Export pernah gitu. Sama kepleset dikit. Iya, Edo Export itu pernah handle untuk konsultasi anak-anak BIM, siswa-siswa BIM gitu. Jadi kita kerjasama sama Kemendikbud kita bantuin anak-anak yang dapat BIM ini untuk ke luar negerinya, gitu, ke US sih mostly. Jadi ya dari situ, dari mulut ke mulut, Edo Export bisa, kita juga gitu. Terus juga kalau S2 juga kita kebanyakan karena handle project company juga buat S2-nya, kayak misalnya itu dari bank-bank gitu kan misalnya. Itu juga mereka karena tahu Edo Exportnya bisa untuk S2, ya udah ke kita juga gitu. Sama sih seimbang lah. Gimana Ju? Sudah tercerahkan? Ya sejauh ini sih udah cukup paham lah. Gua mau tanya deh, coba Mas tanya balik Mas. Ini kalian mau ke S2 nih. Heeh. Menurut kalian kendala yang kalian hadapin sekarang ini apa dulu? Pastinya sih bahasa ya. Bahasa. udah Bahasa. pasti itu. Tapi maksudnya bahasanya itu karena emang belum lancar atau gue belum ngambil IELTS-nya atau TOEFL-nya gitu. Itu juga salah satunya. Tapi belum ngambil karena belum lancar juga sih. karena belum lancar. Enggak, soalnya ada yang belum ngambil TOEFL Kak, kenapa? Karena nggak ada duitnya. Karena IELTS TOEFL itu kan lumayan kan, Iya. kayak 3 komaan gitu. Oh berarti emang karena kemampuannya ya? Iya kemampuannya Karena masih kita minus. kita kadang nih kalau misalkan sama orang luar ya, misalnya orang bule lah kita. Jadi misalkan dia ngomong ke kita paham nih, oh maksudnya dia tuh itu. Ya. Tapi kita nggak bisa ngomong lagi gitu. ya. Kan Ngebalas. berarti Ngejawabnya itu. pasif ya? Iya. Pasif. So pasif ya.
Iya, kalau kayak gitu memang sebenarnya harus les dulu sih. Sebenarnya preparation dulu. Sebenarnya nggak perlu les. Jadi kalau di Kaplan itu juga kita ada placement testnya dulu. Jadi tahu dulu nih kemampuan level bahasa Inggris semana nih sekarang. Oh kalau ini, udah cukup nih buat ngambil preparation buat IELTS. Misalnya di level ini lu udah cukup untuk bisa langsung ngambil preparation buat IELTS. Tapi kalau misalnya di bawah itu, ya lu masuk ke general English dulu. Kayak gitu. Dan kebetulan juga kan kita lagi ada promo nih. Widih, itu dia promo apa yang dibutuhkan nih? Promo apa ya? Kita ada promo potongan rambut 1,5 Iklan kita ya. Konten kita itu. potongan rambut 1,5 mili. Ya. Jadi kita lagi ada promo up to 1,5 juta. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kursus, persiapan dulu aja. Itu gampang kok. Jadi abis dari persiapan itu mau langsung ke kita bantuin juga. Jadi langsung dikasih jalur ya. Karena EduPack itu one stop learning solution. Baca Gimana? Langsung kita munculin logo EduPack. Nah, ada yang edit. Oke, Gue EduPack. juga mau edit dong, Ju. Gue mau edit dong. udah itu. Badan gue dong. Oh, Nih, lu mau lihat sekali lagi logo EduPack muncul. Buang. Iya, harus dramatik. Editor ada editor. Mukanya langsung, aduh nih, ribet nih. Gitu. Nanti kalau misalnya mau mau promonya atau mau konsultasi langsung kayaknya gue udah punya IELTS atau gue udah punya TOEFL IBT, gue cuma mau konsultasi aja. Nah ini bisa langsung hubungin ke nomor ini. Iya. Atau di sini nih. Lu mau di mana? Lu mau di mana, Gel? Mau di mana? Hubungin di mana? Udahlah di sini aja. Ya, sini ada. Gitu. Juga sudah tercerahkan? sejauh ini sih udah ya penjelasan dari Mas Gilang cukup jelas sih, Mas. Asik. Lu Jadi keren mau- banget, Bro. Jadi mau kuliah S2 di mana? Kira-kira negaranya mana? Iya, nih, kalau negara? misalnya kalian disuruh Kalau milih nih. negara ya, kalau Ah, negara. Dream country di mana? US. US. Kenapa US, yuk? Kayak menarik aja gitu, Mas, menurut gua. Oh iya, Chicago. Cica. Biar sama kayak Cimahi ya kan? Cimahi. Cahem. Ci. Cahem. Perkumpulan Ci ini harus ada terus. Chicago, Ciledug, Cimahi. Cimahi. Lu kan? Kalau lu sendiri? Oh, gue di Amerika. Amerika Utara. Amerika Utara. Kenapa? Amerika sama siapa lagi? Sama Terus. Ame Kela, Ame Arju. Bareng-bareng lagi. Udah magang ini, kasihan Kayla sama Arju Iya, bosen bener. mulu. Bosen ya? makanya. Iya. Karena di sono kayak apa ya? Banyak entertain. Gue takutnya sih terbawa arus. Semoga enggak sih. Iya, oke. Kayla? Australia sih. Australia? Kenapa? Mau Karena berantem sama kanguru? karena kakaknya. Oh, kakaknya di sana. Iya, tapi Kakaknya kanguru. Bukan dong. Karena kakaknya kanguru. Iya juga ya. Kayaknya koala. jenguk gitu, jenguk. Ini koala. Ini kok. Ntar Emang itu gue- pipi? Muka Itu mereka, pipi itu. muka gue jadi koala nih. Itu bukan pipi itu. Itu bulu sebenarnya. Nah, kemarin gue tidur mulu. Iya. Makan bambu. Itu panda. Aduh ini. Makan eukaliptus, sorry. Kenapa? Ya, tapi ya pertama karena kakak kan. Kakak kan udah S2 di Australia. Mm-mm. Kayaknya semuanya serba Sendiri. bukan gampang sih. Ya cuman kayaknya enak aja gitu. Kota itu tenang gitu. Iya, kotanya tenang, Iya, kayak karena- nggak terlalu yang crowded banget lah kayak di Amerika itu. Tuh, dan kalau di Aussie juga katanya enaknya itu adalah work life balance. Ya. Tuh, karena di Aussie kan kayak supermarketnya itu dia nggak sampai malam. Iya. Kalau sini kan ada warung Madura kan. Iya. 24 jam. Kalau di sana Nggak pernah sampai tutup. malam. Apapun ada itu. Mau beli Iya. telur, aduh habis nih telur. Madura aja. Indomie gitu kan, warung Madura 24 jam. Kalau di sana kan jam 5 tuh udah tutup gitu. Beda banget ya, Jom. Work life balance. Kita cari yang suasana tenang. Ya, Kalau emang kita kan butuh extrovert ketenangan. banget. Extrovert Iya. parah. Iya, beda. Maaf Iya. ya. Tapi kalau itu kakaknya nggak ke Kaplan ya? Enggak. Alah. Nah, parah. Berarti Parah. Jangan. Gak tahu sih kakak pernah atau enggak. Soalnya apa ya, gak tiba-tiba aja S2 gitu. Oh gitu. Tiba kayak, nih aku dapat LPDP, dah selesai.
Oh, Udah udah dia duluan. nggak memperlihatkan persiapannya kayak gimana udah. Nah, kamu juga mengerti kali. Iya. Itu umur berapa? Oh iya. 7 Baru umur 7. kemarin. Enggak dong. Baru kemarin. Kayaknya Pas kamu SMA? ya. Oh, Ya, pas SMA sih. itu harusnya kamu tanya-tanya ke kakak kan. Enggak, karena nggak ada niat sebenarnya tuh dulu sempat nggak ada niatan untuk S2. Kakaknya? Enggak, kalau kakak tuh emang udah punya apa ya? Kok jadi Enggak, Iya kan lu kan lagi cerita. Iya, kalau kakak emang udah ada niatan S2. Kalau aku enggak. Kalau kamu emang Ya emang ntar aja deh. Ntar aja. Ntar. aja. Heeh. Harusnya dari sekarang ya. Iya, Biar karena udah. ada edu expert. Nah, betul. Karena juga jilat terus. Iya. Ya nggak apa-apa sih karena emang kebanyakan juga yang ke gue itu mereka rata-rata sebenarnya awalnya nggak niat buat S2 juga. Jadi kerja ternyata pas di kerjanya mentok dia mau up lagi ya dia harus butuh requirements itu. Nah, Kebutuhan, itulah, ya. mereka, Kebutuhan. Gitu. Jadi ya kalau bisa memang kalau belajar luar negeri tuh sesuaiin sama kebutuhan sih. Bukan biar dilihat orang gitu. Karena kalau misalnya biar dilihat orang doang pas lu di sana ntar malah nggak bener jatuhnya. Jadi ya udah gue udah di sini nih, nah terus mau ngapain? Sedangkan kalau goals lu mau lebih baik ya lu bakal apa belajarnya bener Serius gitu. gitu. Iya. Sungguh-sungguh. Gitu. Makanya jangan kalau Arju Zidan kayaknya mau enggak kita Tujuannya beda ya? kayaknya mau Tujuan perbaiki S2-nya keturunan nih kayaknya. Menuju Nyari bule lah Fashion katanya. Week. orang kita mau ketemu PDD. Ini Eh, mau ngapain gitu bukan, maksudnya dengerin lagu PDD. Nah, kan ngefans sama video. Iya. Enggak dah, enggak. Jangan. Emang di sana kan banyak gitu kayak kemana-mana kayaknya, wow. Gitu. Bukan berarti di Indonesia enggak ya, tapi di sana tuh kayak luar negeri gitu. Karena di sana gue lupa di mana itu ada taksinya udah mulai Autopilot. Oh, enggak ada yang nyetir, nggak ada. enggak bisa. Apa? Ini otak kriminal pasti tinggal bawa pulang Bisa kabur, aja bisa kabur. Otak kriminal ya si Kayla ini. Ya udah, lu bisa apa? Katanya lu bisa apa? Bisa apa? Bisa kemana-mananya enak gitu. Nah, Gue mah bisa nyapu. experience baru ya. Experience baru. Experience baru, betul. Ya emang yang penting ya lu kuliah di negeri emang niatnya itu untuk apa ya meningkatkan kualitas lo lah gitu ibaratnya. Betul. Jadi pas lu balik lagi ke sini juga ada sesuatu yang bisa lu jual ke company gitu, ke iya. negara gitu. Inggris kita juga jadi lebih bagus ya kan? Iya karena Pastinya dong. oh itu gue belajar bahasa Inggris itu juga karena lingkungan gue itu semuanya full ngomong bahasa Inggris. Dan lu kalau di sana itu kan mau nggak mau lu harus ngomong bahasa Inggris kan? Iya. Diceburin ibaratnya, diceburin lu ngomong bahasa Inggris ya itu akan terbiasa gitu. Ya makanya yang penting at least English lu IELTS lu itu 6,5 aja. Itu udah Mulai dari bisa. sekarang kita kalau ngobrol bahasa Inggris terus. Boleh. Boleh juga. Boleh. Oke. Arju bahasa India kayaknya ntar. Good morning. Oke. Hi Didi. Gitu. Boleh, bahasa Inggris ya. Oke. Ya. Oke. Terima Clear kasih. semuanya? Ya. Thank you banget Mas. Thank you banget Mas. Udah Sama-sama. dijelasin. Thank you. Kita udah 3 jam ngobrol. Enggak ya? Enggak, bukan. Ini udah Kelamaan. 3 malam. Lama. 3 malam ya kan? Aduh, belum tidur. Terima kasih Mas Gilang Iya. sudah membagi waktunya dan Thank you, memberikan thank you. informasi ya. Gimana caranya kuliah di luar negeri dari Betul. awal sampai bisa sampai di sana? Kita bilang terima kasih karena podcast ini sudah jadi milik kita ya. Jadi terima kasih Mas Gilang pernah ada di podcast ini. Nggak apa-apa sih. Kan kita ada ini ya, mau ada sama orang bule kan? Kalau kayak gitu kita ganti lagi. Ganti orang lagi. Ganti orang lagi. Nggak apa-apa, asal fee-nya cukup mah nggak apa-apa. Pakai fee sekarang. Oke, semoga sobat kapok semua mendapat juga informasi yang sudah dikasih tahu sama Mas Gilang. Terus apa lagi ya? Ya jaga kesehatan karena lagi kondisinya banyak banget flu batuk nih. Kayla juga batuk flu tapi tetap ingin menghibur kalian semua. Weh, tepuk tangan semua penonton ya di atas. Kan ada sound, woi. Iya, tenang aja ngedit kan ada. Oke,
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Pastinya selanjutnya jangan lupa untuk comment, subscribe. Komen, Subscribe. Juga jangan lupa follow IG kita di mana? Edupak Indonesia HQ dan juga TikToknya Edupak Indonesia. Oke. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum.